Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalahari Yustioko, mahasiswa Unindra, kelas R2H, akan menjelaskan mengenai alat ucap. Baik, yang pertama, pengertian alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Alat ucap terbagi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif adalah organ-organ yang tak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara, seperti bibir atas, gigi atas, dan alveolum. Artikulator aktif adalah organ-organ yang bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara, terdiri atas lidah, uvula, rahang bawah, termasuk gigi bawah dan bibir bawah. Ini adalah gambar alat ucap. Yang kedua, jenis alat ucap dan fungsinya. Yang pertama ada paru-paru atau lung. Paru-paru adalah sumber udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Jika arus udara yang datang dari dalam paru-paru disebut arus udara egresif. Dan jika udara yang datang dari luar paru-paru disebut udara ingresif. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring, pita suara, glotis, dan epiglotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis ini awalnya terjadi bunyi bahasa dalam produksi bunyi bahasa itu. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, tidak hanya bunyi bahasa yang dihasilkan selain dari desahan nafas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit, akan terjadi bunyi suara. Lalu bila glotis dalam keadaan tertutup rapat, akan terjadi bunyi hamzah atau hambatan global. Proses pembunyian ini dibantu oleh epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang bertugas membuka dan menutup jelas napas ke paru-paru dan jalan makan minum ke arah pencernaan. Rongga kerongkongan atau faring. Faring adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut faringal. Yang keempat, ada langit-langit lunak atau velum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah atau dorsum. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya disebut uvula, yang dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring jika arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring jika arus udara keluar dari rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Jika udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsovelar. Dari gabungan kata dorsum dan velum. Sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Yang kelima, langit-langit keras atau palatum.
ujung lidah atau apeks, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif atau artikulator diam yang tak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apeks dan daun lidah atau laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apeks disebut bunyi apikopalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminopalatal. Yang keenam ada ceruk gigi atau alveolum, apeks, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apeks atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apeks disebut bunyi apikoalveolar, sedangkan yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. 7. Gigi atau dentum, ujung lidah atau apeks, dan bibir atau labium. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi berperan aktif atas sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktifnya apeks atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apeks disebut bunyi apikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas atau bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga banyak bunyi interdental, di mana apeks sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. Yang 8. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labial, seperti bunyi huruf B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif, dengan gigi atas menjadi artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental, dari kata labium dan dentum. Yang ke-9, lidah atau tongu. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau apeks dan laminum, punggung atau pakal lidah atau dorsum, dan akar lidah atau root. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah, atau ke belakang, dan ke atas atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. 10. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membudar, maka akan menghasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Jika bentuk mulut tidak bundar atau melebar, maka dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral, sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan dari rongga hidung. Terakhir ada rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Di antaranya adalah bunyi labial M, bunyi nasal apikopolar N, bunyi nasal alveolata N, dan bunyi nasal dosovelar N. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.